kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas dengan semestinya. Baik, tema hari ini yaitu wujudkan Sidoarjo sebagai kota layak. Sebelum ke topik kali ini, kita akan mengulik sedikit tentang kota Sidoarjo. Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan kota Surabaya. Kota Sidoarjo ini terkenal sebagai kota delta, bahkan lambang daerahnya bergambar ikan udang dan ikan bandeng yang membentuk huruf S dan mewakili sektor perikanan yang kini semakin berkembang di wilayah Sidoarjo ini. Kerap kali ini, Sidoarjo membuat acara pelalangan ikan bandeng besar-besaran yang mana masyarakatnya sangat antusias mengikuti acara tersebut. Di sisi lain, kota Sidoarjo ini salah satu kota dengan jumlah penduduk yang padat, di mana salah satu dampaknya yaitu banyaknya anak jalanan. Baik, kita sudah menanyakan tentang Provinsi Sidoarjo. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh beberapa tamu spesial, yaitu perwakilan dari pemerintah daerah Sidoarjo, yaitu Ibu Tiwi. Selamat malam Ibu Tiwi. Selamat malam Mbak Putri. Panggilnya Mbak aja ya? Oh iya, baik. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Tamu selanjutnya yaitu dari perwakilan Dinas Sosial Ketenagakerjaan, yaitu Mbak Risa. Selamat malam Mbak Risa. Selamat duduk Mbak. Selanjutnya tamu kali ini yaitu dari perwakilan tokoh masyarakat, yaitu Mbak Eka. Selamat malam Mbak Eka. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Bagaimana Bu kabarnya? Baik. Di sini saya akan memiliki sedikit pertanyaan mengenai anak jalanan. Baik Mbak Eka, sebagai perwakilan masyarakat, akhir-akhir ini keberadaan pengemis, pengamen, dan anak jalanan di Sidoarjo makin menjamur. Setiap hari mereka menyasar di warung-warung, perempatan, dan berbagai titik yang kerap menjadi tempat berkumpul masyarakat. Menurut Mbak Eka nih, sebagai masyarakat yang terkena imbasnya ini bagaimana Mbak? Ya, jadi kan banyak anak jalanan ya, itu kadang-kadang sikapnya itu kurang bagus, kayak tata keramanya itu nggak ada, sopan santunnya nggak ada, cara mereka berbicara itu juga terdengar kasar banget itu. Dan kadang-kadang dari mereka itu sebagian itu kalau diingatkan yang baik itu membangkang. Jadi seperti itu. Biasanya nih mereka banyak di titik mana saja sih Mbak? Biasanya itu ada di alun-alun, di lampu merah alun-alun, bahkan di dalamnya alun-alun itu juga ada. Yang mereka lakukan nih dari siang, dari pagi sampai siang itu apa yang mereka lakukan? Jadi kalau sepenglihatannya saya ya, itu dari pagi sampai siang itu kalau di lampu merah itu ada yang ngamen, ngemis-ngemis itu, minta-minta, terus ada yang jualan juga, dan itu yang jual itu rata-rata anak itu masih di bawah 5 tahun. Kan seharusnya mereka kan sekolah ya, menimba ilmu, itu tuh malah di jalan, jualan gitu. Oh, jualannya mereka. Iya. Menurut Mbak Risa nih sebagai Disnaker Kabupaten Sidoarjo terkait anak jalanan ini bagaimana Mbak? Jadi seperti yang Mbak Eka katakan tadi ya, bahwa anak jalanan di Sidoarjo itu ada di berbagai titik, ada di gor, di alun-alun juga ada, di perempatan itu kadang juga ada. Nah, seperti yang masyarakat tadi katakan ya, perwakilan masyarakat, bahwa keadaan ini anak jalanan ini kayak meresahkan gitu dengan tingkah laku mereka tadi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang berperan tertib serta membuka rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, pemerintah daerah itu sudah mengatur hal tersebut dalam bidang ketentraman masyarakat. Pemerintah daerah mengatur dalam kebijakan di Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah kabupaten pada pasal 8 poin B yang berbunyi, pemerintah daerah itu melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang mencari penghasilan dan meminta-minta di persimpangan jalanan dan lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya. Hal ini kan dengan adanya kebijakan ini mengkomodir semua permasalahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pada tingkatnya ini anak jalanan sendiri itu adalah seorang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pendidikan dan pelatihan dari orang dewasa. Dengan adanya pendidikan dapat membantu
hanya itu saja, ketidakpedulian orang tua itu terhadap anak, ketidakharmonisan keluarga itu juga bisa menyebabkan anak itu berkeliaran di jalanan seperti itu. Oh baik. Jadi ini kan banyak yang di bawah umur ya Mbak Lisa. Ya. Mereka ini melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana Mbak Lisa selaku perwakilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melihat kejadian ini? Banyak anak yang di bawah umur bekerja, yang mana seharusnya mereka menempuh pendidikan sekolah malah berjualan. Bagaimana tanggapan? Di sini dinas sosial itu melakukan pemberdayaan, Mbak, dan memberikan bimbingan berupa bimbingan sosial yang meliputi bimbingan agama dan bimbingan mental. Pembinaan tersebut itu diberikan kepada orang tua anak jalanan. Di sini tuh berupa penyuluhan ya, bagaimana menjalankan peran sebagai orang tua sehingga mereka itu dapat membimbing, melindungi, dan mendidik anaknya kembali serta menumbuhkan budaya malu bagi orang tua apabila anaknya itu berada di jalanan, apalagi kalau menjadi peminta-minta ya teman-teman. Menumbuhkan kesadaran bagi orang tua bahwa kehidupan di jalanan itu tidak baik dan berbahaya bagi kehidupan anak. Sedangkan untuk pemberdayaan orang tua anak jalanan yang ekonominya lemah, dinas sosial ini tuh dan memberikan bantuan modal ya untuk usaha, seperti memberikan pelatihan untuk sablon dan adanya keterampilan tersebut diberikan pada anak-anak jalanan yang berusia 16 tahun ke atas. Keterampilan yang diberikan itu juga ada tata boga, salon, dan perbengkelan. Keterampilan atau skill merupakan koleksi dari berbagai pengetahuan dan kecakapan sehingga pasien anak jalanan ini tuh mampu ya hidup sendiri, kayak misal diajari tata boga, mereka mungkin bisa membuat makanan buat dijual lagi, atau bisa ikut kayak keterampilan salon, juga bisa membantu mungkin jadi karyawan salon gitu ya. Terus mereka juga diajarkan untuk menyablon agar menghasilkan karya-karya agar bisa dijual gitu. Baik, kan sudah ada bimbingan dan arahan dari orang tua nih Pak ya, yang anaknya masih di bawah umur untuk membuka usaha atau yang lain agar anak yang di bawah umur ini tidak mengamen atau menjual isu dan memberikan keterampilan untuk anak usia 16 tahun. Ya. Tapi kenapa banyak yang tidak mengikuti arahan tersebut? Kok tetap aja masih banyak anak yang di bawah umur ini apa tidak diberi sanksi? Nah, oleh karena itu kan ya, kita kan sudah memberi pilihan kepada orang tua, tapi karena itu kayak anak-anak itu masih berkeliaran. Sebenarnya nih, anak jalanan, pemerintah itu berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Jadi di pasal tersebut itu menjelaskan bagaimana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Undang-undang ini mempunyai makna ya, bahwa anak-anak jalanan itu dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Begitu pula dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara ini berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi mungkin banyak anak-anak jalanan ini turun ke jalanan itu di Sidoarjo sendiri ya. Mungkin alasannya karena ekonominya. Dinas sosial di sini itu mempunyai peranan yang penting dalam pemberdayaan anak, seperti halnya memberikan seperti yang saya tadi ya, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan yang dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakatnya. Namun tidak selamanya ini pemberdayaan yang diberikan oleh dinas sosial ini itu berjalan dengan mulus. Nah, seperti itu saja sih Mbak menurut saya. Oke baik, jadi anak jalanan ini masih dalam perlindungan hukum Indonesia ya Mbak Lisa? Iya. Dalam hal ini peran Mbak Tiwi sebagai perwakilan pemerintah daerah Sidoarjo dalam masalah anak jalanan ini bagaimana tanggapan Mbak Tiwi? Untuk dalam hal ini kan pemerintah Sidoarjo kan sudah memiliki kebijakan, yaitu berupa peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 18 tahun 2006 itu tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan juga ada pada instruksi Bupati Sidoarjo nomor 3 tahun 2007 tentang rencana aksi Sidoarjo Kabupaten Rawat Anak. Jadi pemerintah Sidoarjo ini juga mewujudkan kebijakan Sikara dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD
infrastruktur dan membentuk program-program yang mendukung kebijakan sekarang ini seperti program-program penanganan anak jalanan. Kira-kira nih siapa saja sih Mbak yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan ini? Untuk kontribusinya itu ada beberapa instansi dan dinas yang terkait, ada pihak swasta juga yang ikut terkait, juga ada pihak negeri juga. Yang pertama yaitu dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Itu mereka itu memfasilitasi dan mengkoordinir instansi dan dinas-dinas dalam pelaksanaan kebijakan kota layak ini yang ada di Sidoarjo. Terus yang kedua yaitu dinas sosial, yaitu Mbak Lisa di sini sebagai perwakilan, itu sebagai leading sektor dalam melakukan pembinaan, penanganan dan pendampingan kepada anak jalanan dan melakukan sosialisasi juga perlindungan terhadap anak akan hak asasi manusia seperti yang dikatakan tadi, yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan seperti itu buat sablon tadi, pemegang kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu unit pelaksana teknis dinas lingkungan pondok sosial atau UPTD Konsos, itu sebagai tugas dari dinas sosial di lingkungan pondok sosial. Jadi itu ini tuh yang menaungi, misalnya itu kayak ya dilakukan itu terus dikasih pendampingan. Terus yang keempat yaitu Satpol PP, di mana perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini dalam melakukan tindakan penertiban kepada masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lainnya. Nah, di mana kan banyak kan tadi yang di jalanan, gor, banyak anak kecil, dan itu Satpol PP itu yang menangkap semuanya. Nah, di sini jadi pemerintah daerah dibantu dengan dinas-dinas terkait untuk menangani masalah anak jalanan, sudah ada pembagian tugas masing-masingnya. Jadi semuanya itu sudah tertata. Baik, saya tambahkan lagi ya Mbak ya, bahwa seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tiwi ini, bahwa dinas sosial ini tuh melakukan pemberdayaan. Nah, program pemberdayaan apa saja sih yang saya berikan itu berupa ini Mbak, berupa bimbingan agama, bimbingan orang tua anak jalanan, bimbingan kesehatan, dan bimbingan keterampilan. Dan seperti bimbingan sosial itu, seperti contohnya tuh kayak kita memberi program kayak ceramah agama, pembinaan mental gitu. Kalau misal pembinaan orang tua dan anak jalanan itu kita memberikan penyuluhan ya bagaimana peran sebagai orang tua dan bantuan rombong untuk jualan gitu. Terus yang ketiga bimbingan keterampilan seperti kita sablon, perbengkelan, menjahit, budidaya tanaman hias, katabogan, dan tari hias. Semuanya itu kan pasti berguna bagi mereka untuk mungkin membantu ekonominya ya, dimanfaatkan untuk membantu ekonominya. Dan yang keempat itu pembinaan kesehatan ya, sebagai penyuluhan kesehatan. Jadi melalui pemberdayaan tersebut, dinas sosial di sini tuh menjalankan perannya, namun juga bekerja sama ya dengan berbagai pihak untuk memberikan pembinaan seperti halnya bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam memberikan penyuluhan psikologi, Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, dan Kementerian Agama. Dinas sosial juga melakukan program aksi untuk anak jalanan. Pemberdayaan anak jalanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga membentuk inisiatif kreatif, kompeten, inovatif untuk mengantarkan mereka kepada kemandirian. Begitu Pak. Baik, yang sesuai dikatakan oleh Mbak Lisa sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di pasal 13 jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menertibkan orang yang meminta-minta di persimpangan jalan dan atau traffic light hingga fasilitas umum. Pasal 13 ayat 2 menyebut setiap orang dilarang memberikan bantuan atau dukungan dalam acara apapun yang bisa mengakibatkan keberlangsungan pelanggaran tertib sosial. Melihat aturan itu, berarti yang ditertibkan bukan hanya mereka yang meminta-minta, tapi warga yang memberi juga harus tidak diperbolehkan, bukankah begitu? Dalam perdagangan sudah disebutkan ya, ada sanksi bagi yang melanggar, jadi bisa dipidana kurungan paling lama yaitu 3 bulan. Juga denda paling banyak itu 50 juta.
Dari kapasitasnya itu sekitar 75 orang, saat ini sudah menampung sekitar 90 orang. Ini juga menjadi salah satu PR yang harus segera diselesaikan di Kota Sidoarjo. Oleh karena itu, pemerintah Sidoarjo itu sudah merencanakan untuk memperluas tempat untuk menampung para anak jalanan. Nah, dengar-dengar di Sidoarjo ada komunitas yang menaungi anak jalanan ya. Nah, di sini saya langsung menghubungkan saja kepada perwakilan komunitas tersebut. Baik, kita sudah terhubung langsung dengan perwakilan dari komunitas SSD. Halo, selamat malam Kak, apa kabar? Malam Kak, alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri dulu agar seluruh penonton tahu nama masnya siapa sih? Perkenalkan, nama saya Visal dari SSC Sidoarjo sebagai Baik, volunteer. langsung saja ke pertanyaan. Apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh komunitas kepada anak jalanan? Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas kepada anak jalanan diantaranya kegiatan belajar mengajar dan belajar sambil bermain, karena sebagian besar anak jalanan waktunya hanya digunakan untuk bekerja. Namun, seusia mereka seharusnya masih dalam kegiatan belajar. Dan juga komunitas kami melakukan open donasi untuk membantu adik-adik agar bisa menimba ilmu di sekolah juga. Oke, baik. Jadi awal mula terbentuknya komunitas ini tuh bagaimana sih Kak? Baik, saya Stricil itu sendiri bergerak sebagai peduli anak jalanan yang pertama kali didirikan lewat sosial media di Twitter pada tanggal 23 Mei 2011. Lalu berawal dari kota Jakarta, kemudian berkembang di kota-kota besar. Contohnya di Yogyakarta, Semarang, Depok, Manado, Padang, Pasuruan, Malang, Medan, Makassar, Mojokerto, dan Sidoarjo. Kegiatan nyatanya yang dilakukan adalah untuk membantu adik-adik yang kurang beruntung. Banyak kita lihat, yayasan dan lembaga anak jalanan telah mengalami mati suri. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan donatur, volunteer, dan ide-ide progresif. Untuk itu, Safe Street hadir sebagai wadah semua orang untuk membantu secara independen bagi yayasan perseorangan yang membutuhkan. Sidoarjo merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang sangat besar, di mana terdapat lapisan-lapisan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, termasuk anak-anak marginal. Melihat kondisi sosial yang terjadi, berdirilah Safe Street Sidoarjo pada tanggal 24 Mei 2015. Dengan sebagian besar penggeraknya adalah kaum pemuda-pemudi Kabupaten Sidoarjo yang peduli dengan keadaan sosial di sekitarnya. Dan diharapkan mempunyai ide-ide bagus untuk lebih memperhatikan keadaan sekitar. Oke, untuk visi misi dari komunitas ini kira-kira apa aja sih Kak? Visi komunitas kami, Safe Street Sidoarjo sendiri, ialah terwujudnya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat anak bangsa yang agung dan berbudi luhur. Misinya, komunitas Safe Street Sidoarjo sendiri mewujudkan hak-hak anak Indonesia, mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, wadah bagi pemuda-pemudi masyarakat untuk lebih peduli dengan anak jalanan dan marginal, menemukan persamaan hak antara anak jalanan dan marginal dengan seluruh masyarakat Indonesia, dan turut serta mencerdaskan anak bangsa untuk membimbing ke jalan yang baik dan benar. Untuk tujuan dari komunitas ini tuh kira-kira apa ya Kak? Baik, tujuan utama dari terbentuknya komunitas kami ialah untuk membantu anak jalanan dan marginal agar dapat memperoleh hak-haknya. Dari keuntungan mengikuti kegiatan komunitas ini, apa yang
Keuntungan mengikuti kegiatan ini sendiri ialah banyak pembelajaran yang dapat dipetik, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, dan dapat merasakan syukur karena di bawah kita masih banyak sekali yang menginginkan haknya. Oke baik, jadi pertanyaan terakhir nih Kak, manfaat yang didapat anak jalanan dari komunitas ini apa kira-kira? Baik, untuk manfaatnya sendiri yang dapat untuk anak jalanan dari komunitas kami ialah anak jalanan maupun anak marginal bisa memenuhi haknya meskipun tidak 100% terpenuhi. Bisa merasakan kegiatan belajar maupun bermain, bisa melanjutkan pembelajaran di sekolah karena komunitas kami juga membantu melakukan pembiayaan administrasi melalui open donasi tersebut. Oke baik, terima kasih kepada Kak Frizal sebagai perwakilan dari komunitas SSD yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Oke baik, jadi bagaimana nih tanggapan dari pemerintah daerah Sidoarjo dan dinas sosial mengenai komunitas anak jalanan yang ada di Sidoarjo ini? Untuk tanggapan saya sendiri ya sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, komunitas yang dibentuk sama Kak Frizal itu sangat membantu jalannya kebijakan dari pemerintah, di mana pemerintah ini kan mempunyai rencana agar Sidoarjo ini menjadi kota layak anak. Jadi itu tidak ada anak-anak yang terlantar. Dan komunitas itu sangat-sangat membantu, di mana komunitas ini tuh banyak juga hampir sama ya dengan dinas sosial, di mana juga melakukan pembimbingannya itu dalam segi untuk bekerja. Jadi itu mereka itu udah sia-sia gitu loh mengikuti komunitas. Kalau dari saya sendiri sebagai perwakilan dinas sosial, adanya komunitas ini yang didirikan dari tahun 2015 ya, itu sangat membantu sekali karena dapat membantu menaungi anak-anak jalanan yang ada di Sidoarjo itu dengan membantu memberi bimbingan ya, memberi bimbingan kepada mereka, terus dapat memberi pelajaran ya, walaupun mungkin ada beberapa anak jalanan itu yang udah putus sekolah. Kalau adanya komunitas ini mungkin anak jalanan dapat dibantu ya dalam pendidikannya, terus juga diajari keterampilan pastinya untuk membantu ekonomi mereka. Pastinya dengan adanya komunitas ini juga masyarakat sangat membantu ya, karena kalau misal adanya komunitas ini mungkin anak-anak jalanan yang awalnya itu kayak nakal-nakal, mungkin dengan adanya bimbingannya itu dapat menjadi kegiatan yang positif, jadi mengurangi kegiatan-kegiatan negatif mereka. Itu saja sih Mbak. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pemerintah daerah Sidoarjo dan juga dinas sosial. Jadi kesimpulan pada malam hari ini bahwa permasalahan anak jalanan yang ada di Sidoarjo sudah ada yang menaungi, yaitu yang pertama dari dinas sosial dan ketenagakerjaan dan juga komunitas SSC yang dimana itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Di sini saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di debat tim selanjutnya.